Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para sahabat pejuang Riyadhah? Sudah sampai mana nih Riyadhah hari ini? Tetap semangat ya. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman di sini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat dan tepat pastinya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sama Allah masih dikasih kesempatan untuk sharing-sharing dan nyemangatin lagi teman-teman untuk Riyadhahan WY40H dan SY40H. Sebelumnya, maaf ya kalau ada suara-suara syar'i, karena aku kalau nungguin agak siang buat podcast itu malah tambah rame. Jadi setelah sahur, aku sempatkan buat video podcastnya ya, meskipun banyak suara-suara yang masuk ya mungkin ya. Ini salah satunya karena rumahku deket banget sama musola kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Lebih baik backsoundnya seperti ini ya, hitung-hitung nambah pahala juga. Oke, kali ini ada 2 testimoni yang datang ya, atau yang masuk. Yang pertama dari Kak Wahyuni dari Lampung. Nah, beliau ini bercerita dengan WY40H, ya meskipun keajaibannya nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini ya bisa dibilang juga suatu pertolongan dari Allah kayak gitu ya. Karena beliau ini diringankan hutangnya yang merupakan hutang riba. Seperti apa ceritanya, kita langsung aja ya simak testimoninya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Wahyuni. Salam kenal semuanya. Saya Wahyuni dari Lampung, mau curhat sedikit. Saya sudah menjalankan WY40H, tapi sampai sekarang saya belum merasakan apa-apa. Niat dari awal mengamalkan WY40H untuk bisa cepat lunas hutang riba di bank. Pas di pertengahan menjalankan Riyadhah WY40H, suami dipanggil sama pihak bank kalau tagihan kita diringankan cicilannya sampai tahun 2022. Yang dimaksud dengan diringankan itu, tahun ini kita hanya membayar bunganya saja, dan di tahun 2022 dilanjutkan membayar seperti biasa pokok dan bunga. Apakah ini acara Allah meringankan beban kami untuk menabung ya? Karena alhamdulillah di bulan 7 yang akan datang, cicilan mobil kami lunas. Mohon doanya ya kawan-kawan semua agar kami sekeluarga bebas hutang piutang riba, karena riba sangat menyiksa. Kami merasakan sekali dampak riba di kehidupan keluarga. Ada uang tapi nggak pernah cukup, selalu ribut tentang uang, setiap hari merasa gelisah dan nggak tenang. Nah, itu dia testimoni dari Kak Wahyuni. Menurutku benar sih, ini salah satu keajaiban yang Allah berikan, yang mungkin Kak Wahyuni nggak pernah sadari atau rasakan. Sebenarnya ada kebaikan yang sudah dikasih sama Allah, cuman kakak nggak sadar aja. Karena terkadang kebaikan, rezeki yang diberi sama Allah, seringkali kita nggak pernah anggap kayak gitu, padahal itu ada. Dan aku harap kalimat seperti ini, saya sudah menjalankan Riyadhah tapi nggak pernah merasakan apa-apa. Saya sudah menjalankan Riyadhah tapi keajaiban Allah nggak pernah datang. Saya menjalankan Riyadhah tapi apa? Hajat saya nggak pernah qabul. Nah, itu dihilangkan. Kenapa teman-teman? Itu akan menjadi bumerang dan itu juga akan menjadi doa. Sudah tahu kan? Allah akan memberikan apa yang kita pikirkan. Coba deh, sebelum hajat kita qabul atau kita belum merasa ya keajaiban itu datang, tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam mindset kita, seakan-akan keajaiban itu sudah datang. Bentuk pola pikir yang seperti itu, yang insya Allah akan mengantarkan hajat kita cepat kayak gitu loh dikabulnya sama Allah. Analoginya seperti ini ya, kamu minta bantuan sama aku. Aku minta tolong dong, belikan pulsa. Tiba-tiba, aku udah mau beliin nih pulsanya, tiba-tiba kamu bilang, tapi aku nggak yakin sih kamu punya uang buat beliin pulsa atau minjemin aku uang beli pulsa. Kira-kira aku tersinggung nggak kalau seandainya kamu bilang seperti itu? Kira-kira aku bakalan tetap nggak ngasih pinjaman uang pulsa ke kamu?
Sama halnya dengan Allah, ya meskipun ya Allah itu nggak sama seperti kita manusia yang yang sedikit-sedikit sensitif, tapi setidaknya kita tuh harus berhusnuzon ke Allah kayak gitu. Alhamdulillah ya, Allah ini masih ngasih cobaannya itu selalu ribut tentang keuangan, gelisah. Ada loh yang nggak sedikit sih cerita tentang mereka terjerat hutang riba, terus anaknya sering sakit-sakitan sampai keluar masuk rumah sakit tuh banyak sekali. Dan ini patut banget bersyukur Allah hanya memberikan setitik efek ke Kak Wahyuni masalah riba ini. Doaku buat Kak Wahyuni semoga secepatnya ya Kak bisa lunas hutang ribanya, dan buat teman-teman lain yang juga terjerat dengan hutang riba semoga secepatnya ditolong Allah, didatangkan sebuah keajaiban untuk lunas riba dan gak balik lagi ya terjerat sama kasus riba. Amin. Lanjut ke testimoni yang kedua, datang dari Kak Luli Medan. Kita langsung aja baca testimoninya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ovi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Luli. Salam kenal, saya Luli dari Medan. Saya selalu nonton channel Mbak, walau sudah saya tonton selalu saya ulang-ulang. Mau sedikit cerita nih Mbak tentang kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah saya mengamalkan riyadoh yang pertama, Al-Waqiah, Yasin, Sholawat, Istighfar, sholat tepat waktu. Nah kemarin saya tuh lagi butuh-butuhnya duit. Dan ternyata besoknya saya dapat rejeki dan nominalnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah terus saya baru jual motor nih dan kepengen beli baru. Tapi uangnya kurang, jadi saya istighfar, sholawat, syajaratul nukut, tahajud rutin, baca Al-Quran. Alhamdulillah saya diberikan kemudahan melalui orang tua saya. Yang tadinya saya mau kredit, jadinya malah lunas, Masya Allah, Allahu Akbar. Syukron Mbak Ovi untuk ilmunya, semoga jadi amal jariah untuk Mbak, amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Makasih ya Kak, amin. Dan ini bukti pelunasan motornya tadi ya teman-teman. Nah ini bisa jadi pelajaran nih buat kita ya saat kita pingin sesuatu barang kayak gitu khususnya dan kita nggak punya uang, coba deh langsung minta sama Allah melalui riyadoh kayak gitu. Jangan sampai teman-teman mengandalkan kemampuan kita terus bergantung sama orang sehingga saat kita pingin sesuatu nggak punya duit akhirnya ngutang. Masih ingat kan level rejeki yang dipaksakan, yang awalnya sebenarnya kita masih belum ada rejeki atau Allah masih belum ngasih rejeki ke kita karena kita maksa buat dapetin si rejeki tadi, akhirnya kita ngutang dan Allah kasih. Nah biasanya rejeki yang tipe yang seperti ini tuh adalah rejeki yang buat sengsara ke kita kayak gitu. Endingnya kita juga yang bingung kayak gitu karena kita juga mikir harus bayar hutangnya gimana, bayar cicilannya seperti apa, belum lagi bunganya. Ngomongin masalah hutang, aku tuh paling takut teman-teman. Jadi ada dua ya yang paling aku hindari di dalam rumah tanggaku. Yang pertama itu adalah berhutang dan yang kedua menghutangi kayak gitu. Karena dua-duanya itu punya tanggung jawab besar. Kalau seandainya kita berhutang, kita wajib membayar, dan kalau seandainya kita nggak bayar, di akhirat pun nanti bakalan dibawa kayak gitu ya, dimintain pertanggungjawabannya. Begitu juga saat kita memberi hutang. Dan biasanya kalau memberi hutang erat kaitannya sama silaturahmi yang rusak ya gara-gara hutang ini tadi. Saat kita nagih hutang terus orangnya juga nggak mau bayar, yang ternyata dia itu adalah teman kita, saudara kita, akhirnya silaturahminya renggang. Sejak tahun 2019, aku tuh sudah menerapkan yang namanya hidup qanaah, teman-teman. Nah, hidup qanaah sendiri itu kalau arti milenialnya itu adalah hidup minimalis. Suka hobi belanja baju berlebihan, sepatu berlebihan, atau tas berlebihan, aku tuh sudah menghindari. Percaya nggak percaya, saat ini aku cuman punya satu sepatu aja yang sering ada dua sepatu ya, sepatu formal dan yang satunya buat main kayak gitu. Terus untuk tas aku juga punya dua, untuk gamis sudah aku kurang-kurangi, sudah aku kasihkan ke saudara-saudara semuanya. Jadi aku benar-benar hidup qanaah, hidup minimalis,
biar menghindari yang namanya hutang kayak gitu. Kalau seandainya kita sudah lapar mata, kepingin ini, kepingin itu, padahal income kita nggak mencukupi, akhirnya kita ngutang, utangnya kepinjol malahan, waduh itu tambah parah lagi ya. Seperti pengalaman teman-teman yang lain terjerat hutang riba, pinjol, terus banyaklah efeknya yang luar biasa dan itu ngeri banget kalau aku dengerin cerita mereka kayak gitu. Hutang sebenarnya itu kan sumber dari yang awalnya kita nggak butuh jadi butuh kayak gitu. Coba kalau seandainya kita benar-benar menjaga kayak gitu ya, gimana caranya kita nggak berhutang, itu tiba-tiba aja rasa keinginan butuhnya tuh hilang. Coba deh, kamu buat kayak gitu. Kamu sekarang berhutang, padahal kamu nggak butuh-butuh banget. Akhirnya karena berhutang dan dapat uang, akhirnya butuh. Tapi kalau seandainya kamu nggak berhutang, tapi ada keinginan buat beli ini, beli itu, karena keinginan kamu kuat nggak berhutang, akhirnya yang namanya butuh tuh hilang dengan sendirinya. Dan ini sudah sering banget aku praktekkan sendiri kayak gitu teman-teman. Dan ini adalah salah satu cara buat menghindari yang namanya hutang riba. Karena berhutang riba itu erat kaitannya sama lifestyle. Kebanyakan ya ada juga sih yang nekat riba, hutang riba untuk bisnis. Nah, kalau untuk bisnis, tipsku, berbisnislah dengan uang yang kalian punya, kayak gitu. Jangan memaksakan diri, kalau seandainya memang adanya segini, misalnya adanya 500.000, ya udah kamu mulai aja dengan 500.000. Nggak usah dibela-belain ngutang untuk 10 juta buat modal. Janganlah, coba kalian berusaha dari apa yang kamu punya sekarang. Buat prinsip, kalaupun saat ini harus makan nasi sama garam karena nggak ada uang ya, benar-benar kekurangan, income-nya nggak ada sama sekali atau pendapatan kita sangat berkurang karena pandemi, ya udah kita makan nasi sama garam aja, toh juga nggak bakalan mati gara-gara makan nasi sama garam kayak gitu. Kan kalau mau aman lagi ya dengan riadoh minta langsung sama Allah. Insya Allah sih kalau masalah makan gak mungkin kita kekurangan kalau seandainya kita benar-benar minta sama Allah. Toh semua yang ada di dunia ini kan milik Allah. Kecuali kalau kalian sudah tahu kalian lagi kesusahan, kesulitan, sombong lagi gak mau minta sama Allah. Nah itu adalah musibah kayaknya. Itu aja sih ya podcast kali ini. Semoga ini bisa jadi motivasi. Maaf kalau terlalu panjang durasinya. Kita ketemu lagi besok di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.